Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada adik-adik semua yang telah diterima di SMK Muhammadiyah Kartasura. Dan di awal pelajaran baru ini, mudah-mudahan adik-adik semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan fit gitu ya, karena kita masih harus menjalani pembelajaran secara daring. Dan mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera diangkat sama Allah. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini, salah satu mata pelajaran yang akan adik-adik semua pelajari adalah gambar teknik. Gambar teknik ini adalah salah satu mata pelajaran yang ada di teknik mekanik industri. Baik, sebelumnya karena kita belum kenal ya, maka langkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya Garindo Prayetno, SPD, Sarjana Pendidikan. Saya lulus dari UNS tahun 2019. Jadi saya guru baru di SMK Muhammadiyah Kartasura. Saya di UNS, jurusannya Pendidikan Teknik Mesin. Nah, saya diamanai mengajar, salah satunya pada kesempatan pembelajaran baru ini adalah gambar teknik ya. Gambar teknik. Selain itu saya juga mengajar dasar perancangan teknik mesin, yang nanti juga adik-adik akan bertemu dengan saya. Untuk alamat saya dari Wonoroto, kecamatan kabupatennya Purworejo. Jadi memang saya orang rantau ya, bukan asli Solo. Jadi saya aslinya dari Purworejo. Usia saya 22 tahun. Saya juga alhamdulillah belum menikah. Nah, ini riwayat pendidikan saya. Dari SD dari 2003 sampai 2009 di SD Negeri Wonoroto, kemudian SMP Negeri 4 Purworejo 2009 sampai 2012, kemudian SMK Negeri 1 Purworejo 2012 sampai 2015. Nah, saya juga dulu sama ya seperti kalian. Saya juga dari SMK. Dulu SMK-nya juga jurusannya teknik pemesinan. Kemudian lanjut studi di Universitas 11 Maret pada tahun 2015 sampai 2019 di jurusan Pendidikan Teknik Mesin. Oke, cukup ya perkenalannya. Kita lanjutkan untuk pembelajaran mengenai gambar teknik. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah kita akan membahas tentang pengertian gambar teknik, dan kemudian yang kedua ada jenis peralatan gambar teknik. Baik, langsung saja kita ke materi. Pengertian gambar teknik. Cornelius van Drebbel membuat kapal selam agar bisa menjelajahi dasar samudra. Dan masih banyak karya luar biasa yang dulunya sebatas ide, namun kini sudah menjadi kenyataan. Dalam perjalanannya, para penemu menjadikan gambar sebagai salah satu media untuk mewujudkan berbagai ide menjadi sebuah produk nyata. Nah, kini gambar masih menjadi media yang efektif dalam menuangkan ide untuk diproses menjadi sebuah produk. Berbagai jenis bangunan seperti rumah, pabrik, jembatan, rumah kaca didesain melalui media gambar sebelum dibuat. Begitu pula dengan aneka alat transportasi seperti sepeda, motor, mobil, kemudian kereta, pesawat, dan yang lainnya. Nah, ini adalah contoh dari gambar teknik itu sendiri. Ini bisa dilihat ya, ini adalah gambar pesawat. Nah, ketika merancang, kemudian desainer itu merancang, nah itu dituangkan dalam sebuah gambar seperti ini. Kemudian gambar ini akan
direalisasikan oleh para pekerja yang akan membuat pesawat ini. Jadi nanti adik-adik kalau karena baru pertama ya, mungkin adik-adik masih asing dengan dengan dunia perbengkelan seperti itu. Nah, nanti adik-adik akan menemui praktek di bengkel. Nah, itu sebelum praktek tentu harus bisa membaca gambar kerja terlebih dahulu supaya bisa membuat benda kerjanya itu. Nah, sama seperti ini. Ini adalah gambar rancangannya, kemudian direalisasikan menjadi benda nyata. Begitu pula ini. Kalau ini kan rumah ya. Kalau ini rumah. Kalau yang seperti ini itu biasanya anak-anak arsitek, anak-anak sipil. Itu gambarnya seperti ini. Kalau anak-anak mesin ya kurang lebih ya seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, apabila akan dibuat suatu benda kerja di dalam industri permesinan, maka pemesan atau perencana cukup memberikan gambar kerja pada pelaksana atau teknisi. Tidak perlu membawa contoh benda aslinya yang akan dibuat. Hal seperti ini dapat terjadi mengingat gambar dalam teknik dipakai sebagai sarana untuk mengemukakan gagasan tentang konstruksi. Nah, jadi gambar ini pada dunia keteknikan ini juga disebut sebagai bahasa ya. Bahasa untuk menyampaikan ide atau gagasan yang bisa dipahami oleh orang-orang teknik juga. Jadi memang punya standar-standar khusus ya, punya standar dalam penggambaran ini. Makanya ada mata pelajaran gambar teknik, karena kita akan mempelajari tentang bagaimana standar-standarnya dalam menggambar teknik itu, supaya semua teknik yang membaca gambar kita itu bisa paham. Nah, tujuannya seperti itu. Ini gambar. Nah, jadi dari ulasan-ulasan tadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian gambar teknik itu adalah gambar suatu sarana penyampaian ide atau gagasan dalam bentuk gambar dengan standar tertentu sehingga dapat dipahami oleh orang lain dalam lingkup keteknikan. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa gambar itu adalah suatu sarana atau kita istilahkan sebagai bahasa ya, bahasa untuk menyampaikan ide atau gagasan supaya bisa dipahami oleh orang lain dalam lingkup keteknikan, untuk kemudian bisa direalisasikan seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, ini contoh. Ini adalah contoh gambar teknik itu sendiri. Nah, jadi nanti ada gambar, ada etiketnya. Ini disebut etiket. Ada etiket, kemudian ada gambar kerjanya. Ini gambar kerja. Dan ini adalah toleransi. Nah, itu nanti. Ini adalah gambaran umum saja supaya adik-adik semua terbayang gitu ya. Jadi kita nanti akan belajar apa gitu, soal gambar. Apakah gambar sama dengan gambar seni yang biasa adik-adik gambar waktu SMP mungkin di pelajaran seni budaya, ataukah berbeda? Sudah jelas berbeda ya. Tapi memang di sini tetap butuh adanya seni supaya bisa gambarnya itu rapi gitu. Seni itu dibutuhkan dalam kerapian di sini. Tapi selebihnya tidak, karena di sini tidak mengenal estetika. Yang penting adalah gambarnya sesuai dengan standar seperti itu. Nah, ini contohnya. Kemudian lanjut di peralatan gambar. Ini secara umum aja, peralatan gambar itu ada beberapa. Ada busur, penggaris, kemudian jangka, pensil, mal, juga ada penghapus serta kertas.
Nah, ini adik-adik semua nanti tugasnya adalah, mengapa ini tidak saya jelaskan, karena nanti tugas adik-adik sekalian adalah mencari materi tentang peralatan gambar ini. Bebas dari mana aja, boleh browsing, boleh cari di buku kalau punya bukunya, bebas dari mana saja. Adik-adik cari secara mandiri. Tapi nanti tetap akan saya jelaskan dalam pertemuan selanjutnya. Tapi untuk saat ini adik-adik cari, karena kita memakainya adalah kurikulum 13 ya. Kurikulum 13 itu adalah student center learning. Jadi pembelajaran itu terpusat pada siswa dan guru adalah sebagai fasilitator. Nah, kita coba untuk menerapkan itu. Jadi seperti itu ya. Adik-adik sekalian berusaha untuk mencari sendiri materinya, kemudian nanti kita bahas. Oke, seperti itu tugasnya. Ya, ini tugasnya. Kemudian nanti hasilnya adalah dituliskan berupa ringkasan ya, ringkasan yang telah adik-adik cari. Kemudian pada e-class ringkasan kalian itu dikirim di komentar di e-class. Nah, nanti yang 10 komentar pertama akan saya beri tambah nilai. Seperti itu ya. Oke, sekian dulu mungkin pelajaran tentang gambar teknik pada pertemuan pertama, karena kita masih ya masa-masa perkenalan ya, jadi belum terlalu banyak materinya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.